pembongkaran makam ini bukan ujuk-ujuk langsung datang gitu, enggak ya. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi ini kriminal yang sudah diatur, direncanakan. Ini kan bahaya nih, kriminal direncanakan. Malam Rabu itu ada 2 orang datang ke tempat saya, kemudian ngasih undangan dari PWI. Habib, ini ada undangan dari PWI. Undangan apa? Undangan mediasi masalah kuburan. Saya ngomong, kuburan apa permasalahannya? Habib, dibaca sendiri aja apa itu undangannya. Kemudian Rabu tanggal 1 Oktober 2025 saya komunikasi sama adik saya. Kemudian adik saya ngomong, ya apa ini? Hadir nggak? Hadir. Udah hadir, dengarkan aja apa keluhan mereka. Ternyata perjanjian surat ini kan jam 10, jam 9, ya kurang lebih jam 9, saya dapat telepon dari warga Serambi. Itu telepon nangis, Habib, itu kuburan datuknya jenengan, kuburan abang jenengan itu diserbu sama massa, genteng-gentengnya diroboh, dijatuhkan semua. Saya heran, siapa? Nggak tahu Habib, nggak tahu. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu. Nangis dia. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu, nggak bisa bantu. Loh kenapa? Banyak aparat. Itu kenapa kuburan Pak Alawi kok lebih tinggi daripada kuburan Kiai? Loh, kalau mau membangun juga keluarganya Kiai, ya monggo, kan begitu. Ada apa? Jenengan bongkar pemakaman kakek saya, abah saya, apa salahnya? Kalaupun Anda katakan itu wakaf, tidak kebukti, sudah, itu bukan tanah wakaf. Kalaupun jenengan tetap tidak terima, harus dibongkar, lapor ke bupati, biar bupati yang nindak, kan begitu. Kalau salah itu tidak boleh ditembok gitu ya, maka pejabat setempat boleh merobohkan cuma temboknya aja, bukan sampai merusak kuburan yang Anda lakukan. Lu mosok tembok dijatuhkan, kuburan ayah saya nisannya dijadikan 2. Lu ya apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Muslimin rahimakumullah. Al-Fakir Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Shalih Al-Haddar, yaitu keluarga daripada makam yang jadi korban pembongkaran secara kriminal. Nah, di sini Al-Fakir mempunyai kewajiban untuk menceritakan kronologi kuburan tersebut dengan benar. Karena itu, untuk menyingkat waktu, langsung saja beberapa poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama perlu kita ketahui, acara pembongkaran makam ini bukan ujuk-ujuk langsung datang gitu, enggak ya. Jadi sudah direncanakan jauh-jauh hari, terprogram. Paham ya? Jadi ini kriminal yang sudah diatur, direncanakan. Ini kan bahaya nih, kriminal direncanakan. Yang kedua, saya mendapatkan surat dari PWI itu malam Rabu setelah kajian saya, malam Rabu. Nah, kan kejadian itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober hari Rabu. Nah, malam Rabu itu ada 2 orang datang ke tempat saya, kemudian ngasih undangan dari PWI. Habib, ini ada undangan dari PWI. Kemudian saya tanya, oh undangan apa? Undangan mediasi masalah kuburan. Saya ngomong, kuburan apa permasalahannya? Habib, dibaca sendiri aja apa itu undangannya. Lah, kemudian saya baca di depannya dia ya. Saya baca, isinya begini. Sehubungan dengan aduan masyarakat dan dzurriyyah keturunan Bani Musa dan Bani Soleh. Coba ya. Pertama, aduan masyarakat. Saya tanya sama 2 orang ini. Aduan masyarakat tentang dugaan tindakan pidana pengerusakan batu nisan. Allah, fitnahnya ya. Saya tanya sama dia,
Ini yang mengadu masyarakat siapa? Masyarakat mana? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ini yang ngadu Bani Musa, Bani Soleh. Kemudian saya ngomong, Mas, berarti saya nggak ada urusan sama PWI ya? Yang mengadu, yang bermasalah ini masyarakat, Bani Musa, Bani Soleh. Itu yang ada urusan dengan saya, keluarga saya, yang mempunyai makam itu. Ada apa jenengan nyurati saya? Urusan saya sama jenengan ini apa? Saya urusannya sama mereka yang ngadu. Pertanyaan saya, jenengan ini siapa sih? Jenengan ini pihak berwajib kok ngadu kepada jenengan. Saya kalau ada urusan dengan Bani Musa, Bani Soleh, yuk datang ke saya, datang ke rumah, yuk kita komunikasi. Apa sih permasalahannya? Kan begitu. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Sudah besok aja ketemu di balai desa jam 10. Oh iya. Terus mau ditarik lagi itu undangan. Kemudian sama adik saya, loh, itu kan undangan buat saya. Kok ditarik lagi? Enggak apa-apa, saya ambil lagi ya. Diambil sama adik saya. Dadah, gini, saya fotokopi dulu. Ketakutan. Saya fotokopi dulu. Difotokopi sama adik saya. Di situ surat PWI dan surat dari kepala desa untuk mediasi ya. Ketemu di balai desa. Nah, kemudian saya setelah kajian pulang. Saya ngomong sama adik saya, besok inti yang datang ke balai desa. Kemudian Rabu tanggal 1 Oktober 2025 saya komunikasi sama adik saya. Kemudian adik saya ngomong, ya apa ini? Hadir nggak? Hadir. Udah hadir, dengarkan aja. Apa keluhan mereka? Oh iya. Ternyata perjanjian surat ini kan jam 10. Jam 9, ya kurang lebih jam 9, saya dapat telepon dari warga Serambi. Itu telepon nangis. Habib, itu kuburan datuknya jenengan, kuburan abang jenengan itu diserbu sama massa. Genteng-gentengnya dijatuhkan semua. Saya heran, siapa? Nggak tahu Habib, nggak tahu. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu. Nangis dia. Saya maafnya Habib, nggak bisa bantu. Loh kenapa? Banyak aparat. Lah, sudah, angkat tangan saya. Kemudian saya dikasih link live YouTube-nya dia. Coba Anda renungkan nih. Kriminal di live. Subhanallah. Iki model apa iki? Kriminal di live. Kemudian yang aneh lagi, saya kan dapat surat dari PWI sekaligus kepala desa untuk bertemu jam 10 di balai desa. Tahu jenengan? Kepala desanya di situ. Kepala desanya ikut hadir pembongkaran makam. Masya Allah. Dah angkat tangan saya sama orang-orang ini. Ini hebat orang-orang ini. Tidak tahu sudah. Iki iman model apa? Tidak paham saya sudah. Wis, singkat cerita ya. Singkat cerita, yang mereka permasalahkan yang pertama ya, isu atau framing mereka yang pertama, dia katakan itu makam palsu, fiktif, kan gitu ya. Nah, seharusnya kalau Anda cerdas dan Anda memang benar-benar rakyat Indonesia yang patuh dengan undang-undang, patuh dengan hukum, Anda lapor kepada yang berwenang, kemudian lapor sekaligus data. Pak, ini di Serambi ada makam fiktif. Datanya gini. Biar mereka yang bertindak. Bukan dengan asumsi jenengan fiktif bongkar. Loh, kalau dasar seperti itu akan terjadi pembongkaran di mana-mana. Dikit-dikit fiktif, palsu, bongkar. Hancur semua ini kuburan. Kan begitu? Nah, kemudian saya buktikan kalau itu bukan fiktif. Pertama, saya bin Abdul Qadir bin Umar, ya, abah saya dimakamkan di situ, dan saya yang memakamkan anaknya di situ. Yang kedua, Habib saya, kakek saya, Habib Umar dimakamkan di situ, dan saya hadir pemakamannya. Fiktif dari mana? Kemudian nih, coba lihat.
Nih, saya ya, Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar. Nih, Umar itu yang kecil ini, foto kecil ini. Beliau Umar bin Abdul Qadir bin Ahmad, yang jenengan rusak itu makamnya itu, warna hijau. Nih, Ahmad bin Shalih Al-Haddar. Kakek saya menangi kakeknya beliau, Habib Ahmad bin Shalih Al-Haddar, dan tahu tempat makamnya. Kemudian Anda mengatakan fiktif. Fiktif dari mana? Bahkan ya, warga setempat bersaksi mereka. Di antaranya yang ada video beredar itu ya, yang viral, ya kan? Marbot, orang yang lahir di situ, marbot masjid, bersaksi. Saya tahu dengan abahnya ini, Habib Qadir, tahu saya, kenal. Saya kenal juga sama Habibnya ini, Habib Umar, orang alim, gini-gini. Kan gitu. Dan saya tahu dimakamkan di sini. Loh, orang Serambi yang lahir di situ bersaksi ada jasad yang dikubur di situ. Anda yang bukan warga Serambi, orang tidak tahu dari mana jenengan, kemudian kok berani-beraninya mengatakan fiktif. Paham ya? Dan banyak saksi lainnya. Di antaranya ada orang yang tahun 80-an sudah di situ. Saya tanya, Ustadz, gimana itu makam itu? Oh Habib, saya tahu. Itu makam Datuk jenengan mulai dulu di situ. Saya tahu. Kemudian saya tanya lagi sama ada orang. Ya saya tahu. Kiai Khalil, ada orang alim. Kiai Khalil itu kalau tidak salah itu murid daripada Al Habib Abdul Qadir ya. Tidak tahu, saya lupa itu. Habib Qadir Belfaqih kalau tidak salah, Darul Hadis. Nah, beliau Kiai Khalil bin Kiai Usman, orang alim juga ini, Kiai Usman ini. Nah, itu ziarah tiap Jumat. Kiai Khalil ini ke abahnya Kiai Usman. Setiap selesai ziarah ke abahnya, pasti ngajak muridnya ziarah ke makam datuk saya. Sambil mengatakan, ayo ziarah ke makam orang soleh wali dari Yaman. Ayo ziarah. Tiap Jumat ada makamnya di situ. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan fiktif. Ketika terbantah ini bukan fiktif. Ada lagi fitnah. Memframing apa? Framingnya apa? Itu kuburan menindas daripada makam-makam yang ada di situ. Loh, nindas bagaimana? Anda tahu dari mana? Orang-orang warga setempat itu paham. Itu kuburan kakek saya, kemudian abah saya, apalagi buyut saya, Habib Ahmad bin Shalih Al-Haddar. Waduh, sudah zaman itu. Kemudian Anda mengatakan nindis kuburan. Anda tidak tahu. Warga setempat paham. Itu pemakaman kosong. Kemudian abah saya di sana, kakek saya di sana, dimakamkan di situ. Itu tanah kosong. Paham? Kemudian aneh lagi. Waduh, itu apa itu meremehkan kuburan kiai. Kan gitu yang mereka lontarkan ya. Kenapa itu kuburan Ba'alawi lebih besar daripada kuburan kiai orang soleh? Itu pelecehan, penghinaan. Ini kan konyol. Ini logika dari mana? Menghormati ulama A sama dengan menghina ulama B. Ini konyol, ini gila. Gak bisa seperti itu. Ada orang menghormati ulama A bukan berarti melecehkan yang B. Begitu juga pembangunan makam itu perlu Anda ketahui. Itu bukan pembangunan dari harta keluarga. Orang-orang kan mengatakan keluarganya kok berani-beraninya membangun makam seenaknya sendiri di tanah wakaf. Nah, tanah wakaf lagi, ndak tahu ngoceh. Hebat nggak? Nggak paham apa-apa, berani ngomong. Ini fitnah. Tanah wakaf, kata siapa tanah wakaf? Itu tanah nggak bertuan. Saya sudah ngomong sama perangkat desa dan dicek memang benar. Itu bukan tanah wakaf, itu tanah tak bertuan. Dan itu sudah dinyatakan juga sama ketua PJNO, telepon sama saya. Itu mawat. Itu tanah tak bertuan. Kok berani-beraninya jenengan langsung ngomong wakaf tanpa ada data? Fitnah macam-macam sudah.
Paham? Nggak kebukti, sudah gagal. Kemudian saya lanjut masalah pembangunan. Proses pembangunan makam nih ya. Ingat ya, bukan keluarga yang bangun. Bukan lo ya. Ingat. Tahun 97, kalau tidak salah 98 atau 97, itu Habib Umar datang. Itu makam kan datuknya Habib Umar ya. Dari jalur ibu. Kalau saya datuk dari jalur laki. Kan gitu. Nah, itu pun kepala desa yang sekarang ngomong, itu ada pondasi mulai zaman 90-an. Nah, 97, 98, kurang lebih seperti itu. Saya masih kecil. Nah, itu juga paman saya cerita juga itu. Tahun 97, 98, Habib Umar datang pertama ke situ ziarah. Ngasih uang, Habib Umar itu. Masya Allah ya. Orang soleh ini ada semua, diberikan semua ada. Itu membawa kantong beberapa kresek besar, itu uang semua. Uang semua diberikan kepada orang di situ, bukan keluarga yang nerima. Ingat ya, bukan keluarga yang nerima. Habib Umar ngomong ini uang untuk pembangunan makam yang ada di sini. Oke? Pembangunan. Habib Umar ngomong gitu. Dah, keluarga sudah. Tidak ada mikir bangun, tidak ada apa. Ujuk-ujuk tiba-tiba sudah ada yang mondasi. Paham ya? Ada yang mondasi. Kemudian sudah agak meninggi itu pondasi. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, uangnya kemana, nggak tahu. Nah, kemudian tahun berapa lupa saya, datang lagi tuh Habib Umar yang kedua ziarah. Ini tengah malam, keluarga nggak ada yang tahu. Bawa uang lagi tuh Habib Umar, Habib Umar bin Hafid ya, bawa lagi. Kemudian diserahkan kepada orang yang ada di situ. Subhanallah, ada orang di situ. Ada warga yang paham, Habib Umar mau datang. Diserahkan lagi sama Habib Umar untuk melanjutkan pembangunan. Paham? Untuk melanjutkan pembangunan. Nah, kemudian dilanjutkan ada tiang. Ada tiang. Tapi tidak selesai lagi, tidak tahu lagi itu kemana uangnya. Walhasil bukan keluarga loh yang bangun ya, bukan keluarga. Nah, tahun 90-an kan sudah ada pondasi. Kemudian ada tiang itu ya. Nah, itu nggak tahu izin dari mana, nggak mungkin lah, nggak ada izin. Pasti itu kepala desa paham, ketua takmir saat itu juga paham. Paham ya? Nah, sudah ada tiang. Nggak sempurna ini, masih tanah ini. Kemudian ada orang baik. Itu melanjutkan, dikasih payon. Nah, kemudian dah kayak gitu sudah. Bangunan seperti itu tidak sempurna sampai tahun 2023. Itu baru ada didirikan tembok sesuai pondasi loh ya. Bukan pelebaran sampai yang dikatakan apa itu? Nindes kuburannya Kiai Soleh, Kiai Musa, bohong itu. Ada video kan? Itu kan ada jarak itu antara tembok makam dengan nisan apa itu? Patokannya Kiai Soleh sama Kiai Musa. Bohong lagi kan? Nggak ada. Nggak nindes sama sekali. Nggak numpuk sama sekali. Nggak ngerusak sama sekali. Itu sesuai sudah tembok didirikan, ditinggikan sesuai dengan pondasi tahun 90 itu. 90-an. Paham ya? Didirikan. Ingat, bukan keluarga yang bangun. Ada orang soleh membangun. Sekaligus minta izin kepada kepala desa, minta izin kepada ketua takmir Masjid Serambi. Dikasih izin untuk apa? Membangun jalan untuk mudah ziarah. Bukan untuk ziarah kepada kakek saya aja ya. Itu jalan untuk umum. Siapa aja boleh lewat. Umum, dikasih izin sama kepala desanya. Tapi aneh, kepala desanya ngomong apa? Saya khilaf ngasih izin. Hebat. Allah. Paham ya? Kemudian ada lagi yang orasi. Fitnahnya sudah numpuk-numpuk ini. Itu yang jenengan duduk itu, paving yang jenengan duduk di jalan itu di bawahnya itu ada kuburan yang di paving. Waduh. Tahu kan jenengan? Yang ngomong ini bukan warga, bukan masyarakat Serambi, orang luar. Nggak tahu keadaan kuburan, ngomong seperti itu. Fitnah lagi. Loh,
kayak gini kok dipercaya? Oke, setelah itu singkat cerita, paham ya? Ada yang mengatakan, itu kenapa kuburan Pak Alawi kok lebih tinggi daripada kuburan Kiai? Loh, kalau mau membangun juga keluarganya Kiai, ya monggo, kan begitu. Ada apa? Jenengan bongkar pemakaman kakek saya, abah saya, apa salahnya? Apa salahnya? Kalaupun Anda katakan itu wakaf, tidak kebukti, sudah, itu bukan tanah wakaf. Kalaupun jenengan tetap tidak terima, harus dibongkar, lapor ke bupati. Biar bupati yang nindak, kan begitu. Kalau salah itu tidak boleh ditembok gitu ya. Maka pejabat setempat boleh merobohkan cuma temboknya aja. Bukan sampai merusak kuburan yang Anda lakukan. Lu mosok tembok dijatuhkan. Kuburan ayah saya, nisannya dijadikan 2. Lu ya apa iki? Kuburan datuk saya di Palu. Loh, iki Islam model apa ini? Pembela Wali Songo, bawanya Wali Songo. Wali Songo model apa? Bongkar kuburan itu. Ini semua dah fitnah semua, bahaya, dan ini kriminal yang sangat-sangat parah. Sudah kriminal, direncanakan, live lagi. Allah. Karena itu, yuk kita bersatu lagi ya. Kita berharaplah mudah-mudahan pejabat daripada pemerintahan Kabupaten Pasuruan segera menindak, begitu juga para aparat negara ini. Kita percaya, sudah, yuk Pak, jenengan harus tegas, harus berani. Ini bukti sudah ada, orangnya ada, buktinya ada, alamat rumahnya ada, tinggal nyiduk, selesai sudah. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barokahnya Nabi Muhammad, ya, barokahnya aulia, barokahnya Habib Ahmad bin Shalih Al-Dar, kasus ini segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibongkar semua siapa yang di belakang daripada pembongkaran kuburan ini secara brutal. Ini bahaya. Kita jangan sampai terprovokasi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat Islam semuanya disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia damai, barokah para auliaillah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.